Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari aplikasi medsos backend kita. Fitur yang akan kita buat di sini yaitu fitur untuk membuat komentar. Nah, contoh simpelnya di sini, kalau kita buka detail dari feeds-nya atau postingannya, nah di sini kita bisa masukkan komentar kita apa di bagian tambahkan komentar. Nah, contoh mungkin cek 1 2 3. Nah, nanti kita bisa kirim komentar kita. Nah, untuk komentarnya ini sebenarnya ada hal yang perlu kita tambahkan di dalam Prisma skema kita, terutama bagian relasinya. Nah, kita perlu masukkan onDelete Cascade. Nah, onDelete Cascade-nya kita masukkan ke dalam fungsi komen, bookmark, sama like. Nah, fungsinya supaya apa? Jadi supaya jika komennya itu terhapus, maka semua komentar, kemudian like dan juga bookmarknya itu bakal ikut terhapus juga. Nah, jadi sini di skema Prismanya ada hal yang saya tambahkan. Di bagian komennya ini saya tambahkan onDelete Cascade untuk relasi ke user sama relasi ke post onDelete Cascade. Nah, begitupun juga dengan di model bookmark onDelete Cascade dan juga onDelete Cascade-nya di user sama post dan like-nya. User sama post-nya saya kasih onDelete Cascade dan onDelete Cascade juga di bagian post-nya. Nah, kuningnya tadi kalau contohnya postingan kita terhapus atau kita hapus postingannya, maka komentar, like, dan juga bookmarknya bakal ikut terhapus juga. Nah, itu kegunaan dari onDelete Cascade ini. Jadi dia akan menghapus data berdasarkan foreign key-nya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk pembahasan pembuatan komennya. Setelah teman-teman buat seperti ini onDelete Cascade untuk bagian komen, bookmark, sama bagian like-nya, teman-teman harus generate ulang. Nah, cara nge-generate-nya itu buat seperti ini. Nah, jalankan ini Mpex, Prisma Migrate, dev, kemudian garis penghubung 2 kali, name, kemudian init. Nah, ini untuk nge-generate ulang Prisma skemanya teman-teman supaya onDelete Cascade-nya itu jalan. Nah, setelah itu kita bisa jalankan lagi mpenlan dev dan kita buat fitur untuk komentarnya sekarang. Pertama kita buat dulu untuk fitur parent rutenya di sini. Kita buat parent rutenya api.use dengan rutenya mengarah ke /api/comment. Nah, kemudian router yang akan dijalankan apa? Nah, kita buat juga untuk routernya sekarang. Kita buat di bagian routers, kita buat file dengan nama comment.router.js. Nah, kemudian kita lakukan import dulu express from express. Nah, kemudian buat cons di sini namanya comment router sama dengan express.router, jalankan fungsi routernya dan kita tinggal ekspor default yaitu comment routernya. Nah, ini kita tinggal pasang di server JS kita di sini. Kita panggil comment routernya. Nah, ini sudah terpasang comment router kita. Nah, kemudian di comment routernya kita buat controllernya sekarang, yaitu fungsi untuk tambah komentarnya. Kita buat di sini comment.controller.js. Kita buat fungsinya export create comment. Di sini kita belum buat consnya. Cons create comment sama dengan ambil request sama respon. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan try and catch. Jika terjadi error, kita log errornya apa? Log error dan kita tampilkan errornya. Di sini respon dengan status 500.json. Kita kasih pesan server down. Dan kita juga tampilkan errornya apa. Nah, kemudian di try-nya apa saja yang kita butuhkan? Nah, berarti yang kita butuhkan di sini untuk pembuatan komentar, paling kita butuhkan ID user yang kita gunakan login. Kemudian kita ambil juga ID dari postingannya yang kita komentari. Dan juga isi dari komentar kita. Nah, contohnya seperti ini, isi komentarnya apa. Nah, ini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk lagi ke dalam codingan.
Nah, di sini kita ambil requestnya. Requestnya tadi itu dari current user ID. Di sini cons current user ID, kita ambil ID dari usernya, ambil dari request user ID. Nah, kemudian untuk request bodinya itu post ID sama kontennya. Nah, untuk isi komentarnya itu masuk ke kolom bernama konten di sini namanya. Nah, berarti di sini kita ambil post ID sama konten dari request body kita. Nah, kemudian kita bisa buat kondisi validasi sederhana jika post ID atau kontennya tidak diisi. Kita bisa buat mode di sini. Not. Kita buat responnya. Kita buat respon dengan status 400 JSON. Nah, di sini untuk responnya kita buat saja pesan inputan post dan konten wajib diisi. Jadi seperti ini untuk validasi pertama kita. Nah, kita coba testing dulu. Kita buat dulu di comment routernya, kita panggil fungsi yang kita buat. Sini comment router titik method yang kita gunakan yaitu post, URL-nya slash, kemudian dia akan jalankan fungsi create comment. Ini create comment, dan kita buat juga untuk middleware-nya untuk ambil request user ID kita. Kita masukkan ke tengah-tengah yaitu out middleware-nya, dan jangan lupa di sini kasih ekstensi di impornya .js. Oke, kita coba testing dulu apakah validasi pertama ini jalan atau tidak. Kita masuk ke dalam Postman. Kita buat request baru. Di sini berarti di folder collection message kita buat folder baru dengan nama comment. Kemudian di folder comment-nya kita buat file atau request baru dengan nama create comment. Kita buat metodenya itu post. Kemudian di sini URL-nya http://localhost 3000/API/comment. Nah, kemudian kita masukkan request body-nya yaitu post ID sama konten. Cuman post ID-nya nanti dan juga kontennya kita tidak perlu masukkan inputannya. Berarti di sini post ID kita buat dia kosong sama konten. Kita buat juga isiannya itu kosong. Di sini kosong. Nah, kemudian kita lakukan send. Oke, authorizasinya kita belum masukkan token kita. Kita ambil dulu token dari login. Nah, ini saya login pakai user Lesky. Kita masukkan di Bearer token. Send. Oke, di sini bakal tampil validasi pertama kita yaitu inputan post dan konten wajib diisi. Nah, validasi pertama kita sudah jalan. Nah, kemudian kita lanjut untuk validasi keduanya. Nah, validasi keduanya kita cek apakah inputan post ID kita itu ada dalam database atau tidak. Nah, untuk validasi kedua, validation kedua. Nah, ini tadi validasi pertama. Validation pertama. Oke, untuk validasi keduanya sendiri di sini kita akan buat untuk fungsinya. Kita cek apakah post ID kita yang kita masukkan di request body-nya ada dalam database atau tidak. Di sini kita bisa buat cons post data sama dengan wait. Kita jalankan fungsi Prisma. Nah, ini kita perlu import juga prisma.js. Dan di sini kita jalankan fungsi async untuk mengatasi sinkronusnya menggunakan async await. Sini Prisma kemudian titik. Kita ambil di table post kemudian find unique. Kita ambil datanya apakah data dari request body kita itu yang post ID ada dalam ID di kolom ID di table postnya. Ini ID sama dengan post ID. Yang tipe datanya itu number. Di sini kita masukkan number. Oke, jadi seperti ini untuk validasi kedua. Nah, kita cek if jika post datanya tidak ada, maka
Kita tampilkan return respon dengan status 404 JSON. Di sini kita tampilkan post tidak ditemukan pesannya, message, post atau feed tidak ditemukan. Ini kita coba testing. Kita masuk ke Postman lagi. Nah, di sini untuk feeds kita kan itu ada data dari 1 sampai 8. Nah, ini ya, ID 8 sampai ID 2. Jadi sini untuk feeds kita itu ada dari 2 sampai 8 ID-nya. Nah, kalau kita masukkan di post ID-nya itu contoh 9. Sini kita masukkan 9, kemudian kontennya contoh di sini tes 1 2 3. Kita lakukan send. Nah, sini bakal tampil validasi message-nya yaitu 404. Post atau feed tidak ditemukan karena ID dari 9 itu belum ada dalam feeds kita. Nah, selanjutnya di sini untuk validasinya sudah aman. Kita lakukan insert datanya masuk ke table komennya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita masuk untuk insert data. Untuk insert datanya sendiri kita lakukan wait, kemudian prisma, titik. Kita masukkan ke dalam table comment, kemudian lakukan create berupa objek. Nah, di objeknya ini kita masukkan untuk kolom user ID, kemudian kolom konten, sama kolom post ID-nya. Jadi user ID, post ID sama konten yang kita masukkan. Nah, di sini kita coba masukkan pertama user ID. Di sini kita ambil dulu data user ID. Nah, data user ID-nya itu ambil dari mana? Itu dari current user ID. Dan current user ID-nya ini berupa tipe data angka atau number. Kemudian kita masukkan untuk post ID. Nah, post ID-nya ini ambil dari request body post ID kita yang ini. Untuk kolom post ID-nya, kemudian konten isi dari komentar kita itu ambil dari request body konten yang ini. Nah, jadi ini untuk insert datanya. Tahap selanjutnya kita coba buat untuk update datanya. Nah, untuk update datanya sendiri di sini apa yang perlu kita update? Yang perlu kita update itu yaitu kita update bagian table postnya, kita update bagian comment count-nya, tambahkan 1 nilainya. Nah, yang kita coba komentari di sini yaitu feeds atau post dengan ID 2. Nah, ini kita coba lakukan update-nya dulu, kemudian kita testing di Postman. Kita coba buat komentar dari post ber-ID 2. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di sini untuk update post count. Dan kayaknya di post ID-nya ini kita buat juga tipe datanya number. Number dari inputan post ID di request body-nya. Nah, tahap selanjutnya coba update, berarti di sini kita coba jalankan await, kemudian prisma titik post titik update. Kita update nilainya yang mana kondisinya itu ID sama dengan number post ID. Sini post ID. Dan kita update nilainya di bawah berdasarkan data comment count. Kita increase nilainya ke 1. Kemudian kita tinggal tampilkan responnya. Di sini kita tampung dulu ke dalam variabel new comment. Kemudian tampilkan respon dengan status 201 JSON. Kita tampilkan pesan komen berhasil. Dan kita tampilkan datanya. Datanya berdasarkan new comment kita. Seperti ini. Nah, di sini untuk komennya sudah selesai atau sudah aman. Data kita juga sudah aman semua. Oke, kita langsung testing di Postman. Kita buat komentar di ID
2, yaitu komentar dari feeds yang ini, yang ID-nya 2, yaitu captionnya proses aplikasi BI Medsos sudah 50%. Kita lakukan komentar di sini, post ID 2, komentarnya, contoh good job, lanjutkan. Nah, kita lakukan send sekarang. Oke, di sini berhasil untuk masukkan komentarnya. Kita cek ke dalam database. Nah, di sini kita cek di bagian postnya, kita refresh dulu. Nah, di postnya bagian ID 2. Nah, ini komen count-nya bertambah 1. Nah, kemudian di bagian komen kita, nah datanya juga bertambah. User yang melakukan komentar, kemudian postingannya dia komentari. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk membuat komentar di dalam feeds kita. Di video berikutnya kita akan coba buat untuk fitur delete dari komentarnya ini. Jadi kita delete berdasarkan ID-nya yang ada di sini. Jadi satu user itu sebenarnya bisa melakukan lebih dari satu komentar ya di dalam postingannya, karena di sini per-email kita berdasarkan ID-nya, bukan user ID dan post ID-nya. Oke, jadi jika yang ditanyakan silahkan masuk ke Discord yang menjadi admin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.